Oke, kalau kita ngomongin fisika, ingat kita diketahui ini apa dulu dari soal tersebut ya. Sebatang tembaga menerima kalor sebesar sekian. Nah, ini kan kalor yang diterimanya, berarti Q sama dengan 13.650 Joule. Suhunya naik 200 Celcius menjadi 900 Celcius. Berarti T1 sama dengan 200 derajat Celcius. T2 sama dengan 900 derajat Celcius. Dari sini kita bisa dapat delta T. Delta T adalah perubahan suhunya. Perubahan suhunya dari 200 ke 900 berarti 900 dikurangi 200 sama dengan 700 derajat Celcius. Lanjut, bila kalor jenis tembaga 390 Joule kilogram derajat Celcius. Ini kalor jenis itu C. C sama dengan 390 Joule per kg derajat C. Ya. Tentukan massa batang tersebut, yang ditanyanya M. Nah, setelah apa yang dari soal kita simpulkan, baru kita masukin ke rumusnya. Kita tahu Q sama dengan MC delta T, ya. Q-nya kita tahu 13.650, 13.650 sama dengan M, massa yang kita cari. C, kalor jenisnya 390 dan delta T-nya 700. Ya, udah mudah ya. Kalau gitu kita cari M, kita tinggal main pindah ruas. Tinggal dipindah 13.650, 390 dipindah berarti dibagi 390, 700 dipindah berarti dibagi 700. Sama dengan M, ya. Selesai sampai sini, berarti kita tinggal cari M sama dengan coret 1 dan kita hitung. Ya, kita hitung hasilnya adalah 0,05 kilogram, ya. Setelah 0,05 kilogram dimintanya, oke, tidak diminta dalam satuan apa, berarti cukup sampai sini 0,05 kilogram. Kalau PG berarti ada kemungkinan jadi gram, jadiin kali 1000 berarti 50 gram. Selesai. Ya, itu nomor 1. Ya, yang kedua, untuk memanaskan 250 gram tembaga, berarti ini ketahuan massa ya. Massa sama dengan 250 gram. Lalu, oh ya, kita jadiin ke SI dulu. Gram jadi ke SI berarti dibagi 1000. 250 per 1000 kilogram. Coret-coret 1/4 kilogram. Lalu, menghabiskan kalor, ketahuan Q sama dengan 4875 Joule. Kalor jenis tembaga 390 dengan C sama dengan 390 Joule per kg derajat C. Suhu tembaga setelah pemanasan tersebut. Yang ditanya adalah delta T-nya. Delta T-nya berapa? Oh sorry, bukan delta T. Yang ditanya adalah T2-nya. T2-nya berapa? Ya. Nah, kita kerjain dulu. Q sama dengan MC delta T. Berarti yang dicari di sini kita delta T dulu ya, belum T2 ya. Karena suhu mula-mulanya ternyata saya kelewatan tadi, suhu mula-mula 25 derajat Celcius. T1-nya ketahuan 25 derajat Celcius. Kita masukin Q-nya 4875 sama dengan M, massa 250. C, oke, sorry, salah. Massanya 1/4 karena udah jadi ke SI ya. Dikali C-nya 390 dan delta T yang dicari. 1/4 dipindah, 4875 kita kali 4. 390 kita pindah dibagi 390 sama dengan delta T ya. Ini kita tinggal hitung. Ya, berarti delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Ini delta T-nya. Berarti kita cari T2-nya setelah pemanasan mula-mulanya 25 derajat. T2 sama dengan mula-mula 25 derajat naik 50 derajat. Hasilnya 75 derajat Celcius. Selesai. Mudah ya. Next. Ya, soal selanjutnya, grafik berikut menunjukkan hubungan antara jumlah kalor dengan perubahan suhu. Kalau kita lihat, berarti suhu murah-murahnya adalah 28 derajat. Sorry, bentar. Ya, ternyata saya salah nulis 20 derajat. Ya, suhu murah-murahnya 20 derajat. Dipanaskan dari 20 derajat sampai menjadi 80 derajat. Berarti kita tahu, yang diketahui suhunya T1 sama dengan 20 derajat. T2 sama dengan 80 derajat Celcius. Berarti kesimpulannya delta T sama dengan 80 dikurangi 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Kalornya dari 0 ke 7200, berarti Q sama dengan 7200 Joule. Ya, dan ketahuan pemanasan dengan massa 300 gram. Berarti massa sama dengan 300 gram. Kita rubah kilogram, 0,3 kilogram. Kalor jenis yang ditanya kalor jenisnya berarti
yang ditanya adalah C, maka Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan masanya adalah, Q-nya adalah 7200, masanya adalah 0,3, C yang kita cari, delta T-nya adalah 60. Ya, kita pindah-pindah. 7200 kali 0,3, 3/10 dipindah berarti dibagi 3/10 atau dikali 10/3. Kali 60 dipindah dibagi 60 sama dengan C. Ya, coret-coret. 72 bagi 6, 12. 12 bagi 3, 4. Dapatlah 400 Joule per kg derajat C. Ini massa jenisnya. Kita lihat soal aslinya di atas. Berdasarkan daftar kalor jenis benda pada tabel berikut, jadi benda X adalah tadi 400 ya. 400 itu adalah tembaga. Jadi jawabannya bendanya adalah tembaga. Next. Jennifer ingin membuat teh hangat bersuhu 40 derajat Celcius. Berarti T-nya 40 derajat ya. T sama dengan 40 derajat Celcius. Mencampurkan 30 gram air bersuhu 800 Celcius. Berarti ini suhu campuran ya. M1 airnya, M air sama dengan 30 gram, 0,03 kilogram. Suhunya, T-nya, T airnya sama dengan 800 atau 80 kayaknya sih. Itu salah. Ini sebentar. Ya 40 derajat, ini 80 derajat ya. 80 derajat. Terusnya 80 derajat Celcius. T airnya terusnya mencampur 30 gram air bersuhu 80 derajat dengan air bersuhu 16. Loh, 16-nya berapa ini gramnya? Ketahuan nggak? Emang yang cari 16. Ya, berarti air sama air yang kita campur. Oke, saya ulang aja diketahuinya biar nggak bingung. Buat teh suhu 40 berarti 40 derajat ini sebagai teh campurannya nantinya TC. Teh campuran adalah 40 derajat Celcius. Massa 1 adalah 30 gram, 0,03 kilogram, dan suhu satunya T satunya sama dengan 80 derajat Celcius. Dan ketahuan T2-nya sama dengan 16 derajat Celcius. Massa air dingin yang ditanya adalah M2, massa air yang dinginnya ya. Untuk seperti ini kita kerjakan dengan cara M1 sebentar. Ya, kita kerjakan dengan cara Q lepas sama dengan Q terima ya. Yang melepaskan kalor itu yang dingin, yang menerima kalor yang melepaskan kalor yang panas, yang menerima kalor yang dingin. Berarti M dikali C kali delta T sama dengan M kali C kali delta T. M1, C1, delta T-nya beda ya. Delta T-nya ya, ini M1, M2, C2, delta T2. Nah, ini. Karena sama-sama air, maka C yang di sini sama, C1 dan C2 sama. Karena sama-sama air, maka kalor jenisnya sama. Nah, yang membedakan tinggal M1 sama delta T-nya. M1-nya ketahuan 0,03. 0,03 ini Q lepas, berarti yang panas. Yang panasnya 80 derajat. 80 derajat dikurangin T campuran 40. Sama dengan massa kedua yang ditanya, berarti T campuran lebih panas daripada massa yang dingin, daripada suhu yang dingin. Suhu yang dinginnya 16. Dan T campurannya tadi kita udah dapat 40. Ya, tinggal dikerjain. 0,03 dikali 40 sama dengan M2 dikali 30 24. Berarti M2 sama dengan 0,03 dikali 40 dibagi 24. Kita bagi 4, 6 bagi 4, 10. Ya, 10 berarti 0,3. 0,3 dibagi 6. 0,3 bagi 6, 3 bagi 6, 1, 2 ya. 0,1 dibagi 2. Hasilnya? Hasilnya 1/20 sama dengan M2 kilogram. Ya, kalau dijadiin ke desimal berarti 0,5 ya. Kali 5 kali 5. Kali 5, iya betul, 100 kali 5, iya betul. 0,5. Wait. Bentar. Kali 5/5 berarti hasilnya 5/100. M2 berarti 0,05 kilogram. Nah, beres. Ngerti kah?